Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri atas pengamat, yaitu Ibu Siti Rohmah, kemudian coach dengan Andri Siswoyo, dan Kuci Bapak Erik Akmalul Azmi. Bersama saya sendiri, Andri Siswoyo dari SDN Tanjung Pakis 4. Saya Siti Rohmah dari SDN Teluk Buyung 1. Saya Erik Akmalul Azmi dari SDN Batu Raden 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Rohmah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik Bu. Pak Andri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak. Baik, Bu. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu kompetensi presence, kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua ya Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Baik Pak, demikian dulu ya observasinya. Silakan Bapak lakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Bu Rohmah atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Anak-anak gimana di kelas? Anak-anak masih semangat dalam belajarnya. Wah, senang sekali mendengarnya. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Kok tumben? Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi senam lantai, roll depan, anak-anak mengalami hambatan dalam pembelajaran. Jadi kali ini Pak Erik ingin berbicara dengan saya tentang materi senam gitu. Iya Pak. Baik, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam proses percakapan kita kali ini Pak? Harapan saya mendapatkan solusi terbaik dalam pembelajaran yang saya ampuh. Dalam pembelajaran latihan roll depan,
anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut. Baik. Apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Siswa bisa mempraktekkan role depan dengan baik. Baik. Pada sore hari ini yang saya tangkap adalah Pak Erik ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada materi senam role depan ya Pak. Betul? Iya betul Pak, betul. Lalu menurut Pak Erik, anak yang berhasil itu anak yang seperti apa sih Pak? Jadi siswa yang bisa melakukan role depan, posisi badan jongkok menghadap matras itu ada tahap-tahapannya Pak. Yang pertama itu badan jongkok menghadap matras, posisi kedua tangan tertekuk di samping badan dan kedua telapak tangan berada di samping telinga dan menghadap matras. Nah, itu sudah poin-poin yang bisa dilakukan anak-anak itu Pak. Kalau sikap seperti itu dikatakan berhasil atau nilai idealnya itu sekarang ada di posisi berapa menurut Pak Erik? Untuk sekarang siswa itu berada di posisi level 5 Pak. Lalu Bapak pernah menemui kendala ini ataukah ini adalah hal yang pertama kali? Ini baru pertama kali Pak. Biasanya siswa-siswa itu semangat untuk melakukan role depan, tidak takut. Lalu apakah ada ide yang bisa Pak Erik wujudkan agar anak bisa naik level ke angka 10 untuk mencapai nilai ideal yang Pak Erik harapkan? Ya, untuk menurut analisis saya, jadi anak-anak itu takut Pak melakukan gerakan role depan itu. Jadi kesalahan karena tolakannya yang kurang, jadi anak-anak tidak berguling dengan baik, malah takut gitu. Jadinya bisa dibilang manja deh kalau di sekarang itu. Lalu hambatan atau kendala yang menghalangi Pak Erik dalam meraih tujuan itu apa? Jadi kendalanya anak-anak yang membantu mendorong apakah kuat atau tidaknya gitu Pak. Jadi rencana saya yang tadi itu ya pada saat membantu temannya, yang saya takutkan anak-anak yang besar badannya, jadi khawatir ketika temannya yang membantu malah yang membantu itu yang malah dorong. Iya. Ya. Nah, untuk mengurangi hambatan yang Pak Erik khawatirkan itu, apakah Pak Erik punya solusi lain? Ini solusinya saya akan membantu ketika anak yang kesulitan itu. Jadi membantu yang badannya agak besar biar saya yang membantu gitu Pak. Wah, itu bagus sekali Pak Erik. Saya setuju dengan Pak Erik dari apa yang sudah Pak Erik sampaikan. Lalu apa rencana Pak Erik ke depannya? Rencana saya nanti coba dulu dengan mencontohkannya dengan diri saya sendiri, apakah ini efektif atau tidak gitu Pak. Nah, bagus sekali Pak Erik. Berarti sudah agak terkurangi ya pikirannya menghambat dalam Pak Erik tadi dalam ketika memberikan pembelajaran ini. Iya betul Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Erik selanjutnya di kelas? Nah, jadi saya akan melakukan modifikasi dengan bantuan siswa Pak. Bagus. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Pak Erik ini? Jadi anak berani dan bisa melakukan gerakan role depan dengan baik dan benar. Setuju dengan Pak Erik. Lalu menurut Pak Erik, apa saja sih yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut untuk mengantisipasi gangguan-gangguan bila terjadi dalam pelaksanaannya?
Jadi yang dibutuhkan tentu jelas ya Pak ya. Jadi siswa yang badannya agak besar, kuat, dan bisa membantu mendorong temannya gitu Pak. Iya, setuju Pak Erik. Lalu yang Pak Erik ambil ini adalah langkah yang sangat tepat. Saya sangat setuju dengan ide Pak Erik itu. Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega dengan permasalahan yang saya hadapi. Syukur Pak Erik, syukur banget. Berarti kalau misalnya Pak Erik sudah merasa lega, sudah merasa lebih sudah merasa lebih bebas lagi pikirannya, sudah lebih enjoy lagi ketika nanti menghadapi anak-anak di kelas. Lalu dari yang sudah Pak Erik rencanakan tadi tuh, komitmen apa yang akan Pak Erik lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ini komitmen saya agar bisa menerapkan modifikasi dengan siswa khususnya materi role depan Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Erik untuk melakukan komitmen tersebut? Tentu saja dukungan ya dari nanti saya akan diskusikan dengan rekan guru di sekolah yang bisa membantu kegiatan pembelajaran saya, dan saya juga bisa minta dibantu oleh rekan guru kelasnya gitu Pak. Baik, sepakat dengan Pak Erik. Kira-kira butuh berapa lama untuk melakukan hal itu Pak Erik? 1 minggu lah Pak. Cukup ya? Ya cukup. Kira-kira ada seseorang yang bisa membantu Pak Erik untuk bisa membantu atau mengingatkan tentang komitmen ini? Jadi jelas ya Pak ya, dengan guru kelas yang ada di sekolah saya itu juga masih dalam pikiran, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman satu mata pelajaran kakak, contohnya di KKGO gitu Pak ya, juga jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan membantu gitu Pak. Itu ide yang bagus Pak Erik. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Erik dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Pak Erik. Ya Pak. Lalu apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita ini, sesuai tidak dengan sesi yang kita harapkan di awal tadi Pak? Sangat sesuai Pak. Alhamdulillah, harapan saya anak bisa lebih gitu Pak. Alhamdulillah. Tapi apakah sebelumnya Pak Erik pernah melakukan hal ini atau memang sudah pernah dilakukan? Belum Pak. Ini baru pertama kali. Oke Pak Erik. Kita ada di sesi terakhir nih ya Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Erik sekarang? Saya mendapatkan solusi dalam pembelajaran senam lantai roll depan ini Pak. Oke Pak, bisa dong nanti kapan-kapan kita ketemu terus ngobrol-ngobrol lagi. Saya kan juga ingin tahu ya cerita Bapak tentang keberhasilan rencana atau metode yang akan Bapak terapkan ini. Apakah efektif dan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak? Siapa tahu kan nanti dapat saya praktikkan juga di sekolah saya, gitu Pak Erik ya. Siap Pak, siap. Baik. Semangat Pak Erik ya, semoga sukses. Amin. Makasih Pak ya. Sama-sama Pak Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Andri sudah melakukan coaching ya dengan Pak Erik? Alhamdulillah sudah Ibu, sudah. Gimana Ibu? Oke, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Baik Ibu. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, pada coaching ini
saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sekaligus bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik menurut versi diri kunci tersebut, Ibu. Oke, Pak Andri. Menurut saya sebagai observer coaching antara Pak Andri dengan Pak Erik sudah berjalan dengan baik. Dan prosesnya sudah berjalan dengan Alur Tirta, dan Pak Andri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Erik, sehingga Pak Erik bisa menemukan solusi permasalahannya. Nah, coaching ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Ibu. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup. Baik Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Nah, itu ya Pak ya. Semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Erik hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Andri kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Erik. Oh iya, Pak Erik akan coaching ya hari ini? Iya Pak, betul Pak. Baik, sebelum kita coaching, mungkin ada sedikit akan saya bicarakan atau akan saya sampaikan ke Pak Erik ya, boleh Pak? Boleh Pak. Baik, ini Pak Erik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Lalu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Pak Erik. Ya Pak ya. Yang pertama Pak Erik yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Erik dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya mengembangkan kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik Pak Erik. Pak Erik akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya. Di antaranya yang saya tangkap tadi adalah 3 kompetensi itu. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Erik kembangkan dalam observasi kali ini? Yang spesifikasi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif
dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Pak Erik dapatkan itu apa? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin Koci mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak. Jadi Pak Erik ingin Kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Baik, Ya. Terima kasih Pak Erik atas jawabannya. Saya persilakan kepada Pak Erik untuk dapat melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan semoga sukses ya Pak Erik. Ya, terima kasih ya Pak ya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Bu. Gimana? Sehat ya Bu Siti. Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya betul Pak. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Iya Pak, ada yang ingin saya ceritakan pada Bapak. Ini berkaitan tentang permasalahan di kelas Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Saya jadi bingung Pak. Oh, begitu ya. Jadi Bu Siti sekarang mempunyai permasalahan di kelas bahwa siswa kurang antusias menerima pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul seperti itu. Baik. Jadi menurut Ibu Siti, sekarang apa yang Bu Siti harapkan dari obrolan dengan saya pada sore hari ini? Saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Oh iya Bu. Jadi Ibu menginginkan solusi atas permasalahan yang kurang antusiasme murid-murid Ibu di kelas. Bukan begitu Bu? Iya Pak, betul sekali. Jadi menurut Ibu Siti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu ini? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama pembelajaran saya sepertinya membosankan Pak. Mungkin terlalu monoton, saya terlalu banyak dominan dalam berbicara di depan kelas. Berbicara di depan murid-murid saya. Dan kedua, saya kurang memberikan kesempatan buat murid-murid saya dalam menyampaikan pendapatnya atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu Siti, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Kalau menurut saya sih, Pak, murid-murid sepertinya menginginkan pembelajaran yang asik, Pak, yang menyenangkan, tidak menonton. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi intinya Ibu ingin murid-murid Ibu dapat mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kondisi idealnya ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Ibu Siti ini ada di level berapa? Kira-kira masih di level 5 sih, Pak. Karena saya dalam melakukan KBM terlalu dominan dalam berbicara. Saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian, sumber yang saya gunakan hanya berupa buku teks di perpustakaan. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini.
kira-kira pada saat Bu Siti ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa, Bu? Saya ingin di level 8, itu juga sudah cukup baik ya, Pak. Baik. Jadi Bu Siti menginginkan ke level 8 ya. Dan untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira nih Bu Siti ada ide atau rencana mau berbuat apa untuk terhadap kurangnya antusiasme murid di kelas? Mungkin yang akan saya lakukan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan murid lebih aktif dalam pembelajaran, saya akan menambahkan ice breaking ataupun games di sela-sela pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Ibu akan menambahkan ice breaking atau games di sela-sela pembelajaran ya Bu ya. Adakah strategi selain menambahkan ice breaking atau games itu Bu? Mungkin saya akan menambahkan sumber belajar lainnya, Pak. Oh, Ibu juga akan menambahkan sumber belajar lainnya ya Bu ya. Kira-kira sumber belajarnya yang seperti apa Bu? Iya, Pak. Saya akan menambahkan sumber belajar berupa video dari YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet, Pak. Jadi Bu Siti juga menambahkan sumber belajar lainnya seperti dari video YouTube ya. Artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Iya, betul, Pak. Jadi selain menambahkan ice breaking atau game, Bu Siti juga akan menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas. Nah, jadi sekarang menurut Ibu, rencana Ibu Siti untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan yang berpusat pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube, artikel-artikel di blog. Kemudian yang kedua, saya akan bertanya kepada siswa saya apa bakat dan minatnya murid-murid saya. Istilahnya saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi gitu loh, Pak. Sehingga murid-murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, bagus sekali Bu Siti rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, Pak. Sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya, Pak. Nanti malam saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid dengan menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Baik Bu. Nanti malam ya Bu ya rencananya Bu Siti ya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid dan nanti akan membantu Bu Siti. Dan adakah nanti yang akan membantu Bu Siti dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Dewi atau Pak Yusuf yang sudah berpengalaman. Baik, jadi Bu Siti akan melakukan kolaborasi dengan rekan di sekolah Ibu. Betul, Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Begitu, Pak. Baik Bu Siti, kita sudah berada di akhir pembicaraan ini. Saya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bu Siti ke depannya. Apakah Ibu Siti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Siti dapatkan dari perbincangan kita hari ini?
selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid Pak. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya, tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, Ya Pak, bagaimana hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, ikut senang mendengarnya Pak Erik. Setelah melakukan coaching tadi atau observasi tadi bersama Kuci, ada yang ingin sedikit saya tanyakan ke Pak Erik. Boleh ya Pak? Ya Pak, silakan. Baik. Pertanyaan pertama Pak yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Erik pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching saya sudah lakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Pak. Baik Pak Erik. Pak Erik sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan yang saya amati juga tadi itu Pak Erik sudah melakukan alur Tirta, sudah menanyakan yakni tujuan, identifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Bu Siti sudah mengarahkan coaching mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Luar biasa apa yang sudah Ibu Siti dan Pak Erik lakukan pada saat proses coaching tadi. Mudah-mudahan sukses ke depannya, kemudian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya. Satu lagi nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Erik berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami alur Tirta dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Erik. Jadi Pak Erik akan mendalami lagi alur Tirta agar lebih baik ke depannya dalam melaksanakan coaching. Itu ya Pak? Ya, betul Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak pada Pak Erik yang sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi atau coaching bersama tadi Kuci yaitu Ibu Siti Rohma. Mudah-mudahan proses coaching yang tadi sudah dilakukan itu sangat bermanfaat untuk Ibu Rohma, sehingga masalah yang dihadapi Ibu Rohma dapat diselesaikan oleh Ibu Rohma dengan baik. Baik Pak Erik, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Erik. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak.
Bu Siti, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu Siti, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan mengajukan dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan coach, dan bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, demikian dulu ya Bu ya observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu ya. Terima kasih Pak Erik atas kesempatannya. Ya. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore juga Pak Andri. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah saya baik Ibu. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Siti sedang sibuk ya? Tidak kok Pak. Kebetulan baru beres mengoreksi tugas anak-anak. Wah, boleh dong kita ngobrol sebentar Bu. Wah, boleh banget Pak. Silakan duduk sini Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Siti ya. Sama-sama Pak. Justru saya berterima kasih karena Bapak sudah mau mengajak saya mengobrol sore ini. Bagaimana Pak Andri? Ada apa nih? Baik Bu, begini. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kelas 6, Bu. Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Akhir-akhir ini saya bingung, Bu, ketika pembelajaran di kelas, karena ternyata di kelas 6 itu ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Jadi mereka tentunya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Menurut Pak Andri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan sore kita kali ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu tentang beberapa anak murid yang belum lancar membaca, Bu. Menurut Pak Andri, apa yang menyebabkan mereka belum lancar membaca? Menurut saya ada beberapa penyebab, Bu.
Di antaranya mungkin anak-anak kurang minat dalam belajar, kemudian kurangnya juga motivasi dari orang tua mereka, dan mungkin juga metode pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu kurang menarik. Oh, begitu, Pak. Lalu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak lancar membaca? Kalau menurut saya sih Bu, sepertinya saya harus memberikan jam belajar tambahan untuk mereka setelah mereka pulang sekolah, Bu. Ya, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan dengan jam belajar tambahan tersebut? Saya akan berusaha membimbing dan melatih mereka dalam membaca permulaan, tentunya dengan menggunakan beberapa metode, Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa melakukan rencana tersebut, sehingga kemampuan membaca anak akan meningkat. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya rencanakan yang pertama adalah saya akan menghadap dan melaporkan dulu kepada kepala sekolah tentang rencana tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menyusun jadwal jam belajar tambahan. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan beberapa metode dalam kegiatan tersebut. Misalnya dengan metode gambar, metode merangkai kata, atau metode dengan lagu, yang mana kesemuanya itu saya usahakan untuk dapat membimbing anak-anak dapat membaca permulaan, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut semaksimal mungkin, dan bila perlu saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk berkolaborasi bersama agar dapat ikut serta mendukung dan menyukseskan rencana saya tersebut, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya untuk kita bisa ngobrol kali ini. Sama-sama, Pak Andri. Assalamualaikum Bu Siti. Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Andri? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Saya sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Andri? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Siti, menurut saya sebagai observer coaching antara Ibu Siti dengan Pak Andri sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah berjalan dengan alur Tirta, dan Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Andri sehingga Pak Andri bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan
berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik, Pak. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh saya sendiri, Andri Siswoyo, kemudian rekan saya Ibu Siti Rohma, dan rekan saya satu lagi Bapak Erik Akmalul Azmi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua berkenan untuk menyaksikan dan mengambil manfaat dari apa yang sudah kami tayangkan pada kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.